Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ammarona bil ihtihadi waliddiso bilillazi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wassobihi murtoro. Amma ba'du. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Ilmu Dakwah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yaitu Ibu Safika Paranti SHI ME, serta teman-temanku semua yang berbahagia dan yang saya cintai. Kedua kalinya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini walaupun dengan media virtual. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa juga para sahabat-sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Ketiga kalinya, pada kesempatan kali ini, saya, Zenta Norma Evriliana, dengan NIM 19000150035 akan menyampaikan pidato dengan tema menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat dengan baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada baginda Rasulullah dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Teman-temanku semua, ketahuilah, hidup tanpa ilmu bagaikan malam tanpa rembulan. Hidup tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lentera. Hidup tanpa ilmu bagaikan sayur tanpa garam. Begitulah kiranya pepatah mengatakan, karena ilmu pulalah yang membedakan manusia dengan hewan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah mengisyaratkan pada wahyu yang pertama dan kata yang pertama yang dipakai adalah Iqra, yang artinya membaca atau bacalah. Membaca adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, seseorang akan sulit mendapatkan ilmu. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah menegaskan pentingnya ilmu bagi kehidupan umat manusia. Karena ilmulah kita akan tinggi derajatnya di sisi Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalis fafsahu yasfa'illahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dalam Al-Quran. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimilikinya lah seseorang akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tahu dasarnya dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama,
maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri seorang Islam, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi seorang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Teman-temanku semua yang berbahagia, ketahuilah, di dalam agama Islam, orang tua wajib memberi ilmu kepada anak-anaknya, karena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan adanya ilmu, cita-cita kita akan tercapai. Dengan adanya ilmu, kita akan menjadi seorang pemimpin yang terhormat. Bahkan, dengan adanya ilmu agama, kita akan menjadi seorang ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan singkat materi kali ini yaitu, silahkan gantung cita-cita kita setinggi langit. Misalnya, oh, saya ingin kuliah di Amerika. Oh, saya ingin kuliah di Saudi Arabia. Bagus. Oh, saya ingin menjadi seorang gubernur yang adil. Tidak jelek. Oh, saya ingin menjadi seorang ilmuwan. Sangat bagus. Tapi ingat, ketika kita kembali ke alam barzah, hanya ada 5 pertanyaan yang akan kita terima. Pertanyaan itu bukan IPA ataupun matematika. Tetapi yang pertama adalah, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Yang kedua, Waman Nabiyuka? Siapa nabimu? Yang ketiga, Waman Kiblatuka? Kemana arah kiblatmu? Yang keempat, Waman Imamuka? Siapa pemimpinmu? Dan yang kelima adalah Waman Ihwanuka? Siapa saudaramu? Jikalau semasa hidup di dunia kita sering bertengkar dengan sesama umat Islam hanya gara-gara memperdebatkan masalah dunia, lalu kita akan menjawab dari pertanyaan Waman Ihwanuka? Siapa saudaramu? Demikian, inilah pidato singkat dari saya yang sangat banyak kesalahan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya hanya dari Allah dan mohon untuk dimanfaatkan. Yang salah datangnya dari saya sendiri dan tolong untuk dibuang saja. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.